Baik, selamat malam Pak Sabir. Saya Dimas Prabowo dengan NIM 461231200017. Saya dari Fakultas Psikologi. Kali ini saya akan membuat video tugas individu mengenai isu sosial. Mungkin judulnya dengan judul kesepian di keramaian digital. Jadi, tanpa berlama-lama, mungkin langsung saja saya mulai. Kita mulai dengan pembukaan, yaitu fenomena yang sangat kontras, Pak. Kita ini hidup di zaman yang terhubung dalam sejarah umat manusia. Tapi kenapa semakin banyak yang merasa sendiri, Pak? Kita punya ratusan teman di media sosial, tapi nggak ada satupun dari itu yang bisa diajak bicara dari hati ke hati. Ini juga mungkin jadi sebuah paradoks ya di zaman ini. Seperti kita terhubung secara digital, tapi terputus kita secara emosional. Fenomena kesepian di era digital ini bukan hanya sekedar perasaan sedih sesaat. Ini juga menjadi sebuah epidemi sosial yang diam-diam mempengaruhi kesehatan mental, produktivitas, dan bahkan harapan hidup. Jadi mari kita coba selam lebih dalam. Nah, untuk identifikasi masalahnya ini, berdasarkan hasil penelitian terbaru, 57% remaja dan dewasa muda itu melaporkan bahwa mereka itu merasa kesepian meski aktif di media sosial. Yang mengejutkannya lagi adalah 1 dari 3 orang merasa tidak memiliki hubungan yang bermakna. Jadi kayak sebenarnya apa yang terjadi? Nah, yang pertama itu kuantitas menggantikan kualitas pertemanan. Kita mengumpulkan banyak followers, like, tapi kita kehilangan kedalaman hubungan sosial. Yang kedua itu perbandingan sosial yang tidak sehat. Media sosial menciptakan ilusi kesempurnaan yang membuat kita merasa tidak cukup baik. Nah, yang ketiga itu komunikasi permukaan. Itu emoji dan chat singkat ini menggantikan percakapan tatap muka yang hangat. Jadi yang harusnya sesuatu ekspresi bisa dijelaskan, diutarakan melalui gerakan secara nyata, itu disingkat menggunakan emoji chat. Jadi kedalaman feel-nya itu ketika kita melakukan percakapan itu tidak sampai. Nah, yang kita alami adalah kesepian dalam era digital, dikelilingi oleh ribuan teman, tapi ya tetap merasa sendiri karena tidak ada feel yang tersampaikan. Nah, itu selanjutnya ada dinamika dan dampak. Epidemi kesepian ini tidak berhenti pada level individu. Dinamikanya menyebar seperti efek domino. Di level individu, kesepian kronis dapat menyebabkan gangguan kecemasan, depresi, dan penurunan sistem imun. Prestasi akademik dan pekerjaan pun jadi terdampak. Untuk di level komunitas, kita bisa melihat melemahnya ikatan sosial yang terjadi, seperti tetangga yang tidak saling mengenal, keluarga makan bersama tapi saling atau mereka meskipun makan bersama tapi mereka memandang layar handphone itu masing-masing. Ruang publik juga dipenuhi orang-orang yang asik dengan dunianya sendiri, yang seharusnya menjadi tempat kita untuk bersosialisasi karena tempatnya saja sudah ruang publik. Nah, yang paling mengkhawatirkan itu ya udah siklus ini terus berputar. Semakin kesepian, semakin kita lari ke dunia digital yang notabene justru membuat kita semakin terisolasi. Untuk solusi dan aksi nyatanya itu, lalu bagaimana cara kita memutus siklus ini? Sebenarnya solusinya itu tidak rumit, tapi butuh kesadaran dan konsistensi. Yang pertama itu, yang tadi, quality over quantity.
pilih atau kita bisa pilih 3 sampai 5 hubungan yang benar-benar berarti dan investasikan waktu dan energi untuk memperdalam hubungan itu. Yang kedua, digital detox yang realistis. Tidak perlu menghapus media sosial, tapi buat batasan yang jelas. Misalnya, kita bisa tidak menggunakan handphone saat makan bersama keluarga ataupun sendiri. Dan membatasi atau membuat boundaries pada handphone kita sendiri. Contohnya, dalam 1 minggu kita bisa 1 hari atau luangkan 1 hari untuk tidak menggunakan atau tidak bermain media sosial. Yang ketiga yaitu bangun komunitas mikro. Mulai dari hal yang paling kecil, ngobrol dengan tetangga, ikut komunitas, hobi, atau sekedar senyum dan menyapa orang-orang yang kita temui di ruangan publik juga bisa. Yang keempat yaitu berani vulnerable. Itu jangan takut mengakui ketika kita butuh teman bicara. Kesepian itu bukan aib, tapi sinyal alamiah bahwa kita butuh koneksi yang lebih bermakna. Nah, yang paling penting itu kita menyadari koneksi digital adalah sebagai pelengkap, bukan sebagai pengganti hubungan di dunia nyata. Nah, untuk penutupnya, dan mungkin saya bisa ajak bertindak ya seperti ini. Kesepian mungkin adalah epidemi di zaman kita, tapi bukan takdir yang harus kita terima setiap hari. Setiap dari kita punya kekuatan untuk mengubahnya, dimulai dari hal yang paling kecil. Ajak satu teman untuk kita ngopi tanpa distraksi ponsel, atau telepon seseorang yang sudah lama kita tidak kabari atau tidak hubungi, atau juga kita bisa mengikuti kegiatan komunitas yang sangat kita sukai. Koneksi yang bermakna tidak butuh teknologi canggih, butuh kehadiran yang tulus. Mari kita bangun jembatan di atas sungai kesepian ini. Satu percakapan bermakna pada satu waktu, karena pada akhirnya teknologi terhebat untuk mengatasi kesepian sudah ada dalam diri kita. Hati manusia dan kemauan untuk terhubung secara nyata. Terima kasih. Jadi koneksi nyata dimulai dari sini dan sekarang. Selamat malam.